Haleluya. Shalom. Lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua masih tetap bersuka cita. Amin. Saya menyapa sekali lagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya walaupun kita di rumah, tapi penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan tetap melindungi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami datang dengan sepenuh hati kami Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami masih boleh ada Tuhan, kalau kami masih boleh ada di tempat ini Tuhan, semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami Tuhan, bahwa Engkau berkuasa dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak usah kami takut ya Tuhan, tidak usah kami takut ya Tuhan, sebab Engkau beserta kami Tuhan, sebab Engkau memegang kami Tuhan. Kami ada terus bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Para jemaat Tuhan, kita lagi persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah hati kami terus tetap menyembah Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mendengarkan hati-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Roh Kudus, penuhi setiap hati kami ya Tuhan.
Esa
menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah setiap hati kami, inilah setiap kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu nyata dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita agungkan nama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak menerima setiap pujian kami ya Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan, Engkau yang layak kami tinggikan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Roh-Mu mengurapi kami ya Tuhan. Roh-Mu mengurapi kami Bapa. Kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, kami terima urapan-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkau penjaga kami ya Tuhan. Engkau pelindungan kami Bapa. Biarlah hati kami terus malaikat di hadapan Padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, kami tidak usah takut ya Tuhan. Kami tidak usah takut, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau Allah pelindung kami, Engkau sumber pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Seperti Yerusalem di sungai-Mu ya Tuhan. Seperti Yerusalem, sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, padamu. Saling katakan seperti Yerusalem. Seperti Yerusalem, sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, padamu. Panggil nama Tuhan. Engkau kekuatan,
kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan rasa hatiku panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Pada jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada dari kau beri kau katakan, terima kasih Tuhan. Seperti salibmu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berada bagiku. Sampai pulang jemaat Tuhan yang bersama-sama memberi katakan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau melihat kami Bapa, Engkau melihat setiap tangan kami ya Tuhan. Bukti kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kita berikan pujian bagi Tuhan yang paling mulia. Serahkan haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling mulia untuk Tuhan kita. Engkaulah segalanya bagi hidup kami ya Tuhan. Engkaulah segalanya bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bertatahlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah setiap penyembahan kami ya Tuhan. Inilah setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau urapi kami ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan bersorak-sorak memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus tetap memberikan pujian kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan.
Kami akan lebih lagi bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita menaikkan pujian kepada Tuhan, Tuhan akan senangkan melalui pujian kita. Amin. Percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita tetap bersuka cita, mari kita tetap terus memuji Tuhan. Sekalipun kita hari-hari ini banyak dikagetkan, banyak isu-isu yang tidak baik, tapi kita tetap terus menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat lagu pujian kita, gerakanlah kekuatan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Masih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak usah takut ya Tuhan. Semua Engkau Allah beserta kami. Engkau Allah pelindung kami. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sering kita katakan, gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Gerakanlah kekuatan-Mu ya tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat yang selalu jujur sama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, oh, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Bebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita dipakai untuk pujian kita. Serahkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, Tuhan terus bersorak-sorak memuji nama-Mu ya Tuhan. Kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Bebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Bebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Masih semangat untuk puji nama Tuhan, amin. Kita angkat lagu pujian kita.
Bangkit bukan nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit untuk memuji nama Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau mulia. Amin. Terima kasih Tuhan. Serukan nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebenarnya, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan sekali lagi, bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat hidup sebenarnya, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Siapa namanya? Yes. Benar yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Mari jemaat Tuhan, kita katakan sekali lagi, nama Yesus. Haleluya. Benar yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita katakan, nama Yesus. Benar yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam setiap pujian kami ya Tuhan, Engkau disenangkan dalam setiap pujian kami ini ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan masuk dalam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, buka hati kami Bapa, supaya ketika firman-Mu ditaburkan ya Tuhan, kami dapat mengerti dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami Bapa. Biarlah kami fokus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Bapa. Sebelum Tuhan kami akan berikan persembahan kami Tuhan. Berkati Tuhan, berkati setiap persembahan kami Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang mau memberi ya Tuhan Yesus. Ketika kami memberi Tuhan, kami tidak berkekurangan ya Tuhan Yesus. Sebab berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah penyertaan-Mu Tuhan selalu sempurna dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang siap memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Yes.
ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pada jemaat Tuhan, kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita nyanyi lagu dari awal. Nyanyi lagu yang dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Katakan pesertaku, maka kuat roh jiwaku. Tanganmu ya Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayangmu, kesetiaanmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayangmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu ya Tuhan, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Berikan temuan yang paling mulia Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, boleh beribadah, boleh bersekutu, dan terus boleh menjaga keintiman kami, persekutuan kami dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi keadaan Tuhan, dunia yang tidak menentu, di bangsa kami, di kota kami Tuhan, kami berada dalam suatu keadaan yang sungguh dimensi yang baru Tuhan. Bahkan kami kadang tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, tetapi kami percaya Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Maka kami mau Tuhan untuk terus mencari wajah-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan, dan mendapatkan setiap jawaban-jawaban dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami ini. Kami sebentar mau bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Urapi kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, agar hamba boleh menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ya.
Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu bahwa sudah masuk dalam minggu kedua kita beribadah di tempat kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa kerinduan kita, tidak mengurangi keinginan kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan bahkan kita bersekutu dengan Tuhan. Saya memberikan suatu tema yang luar biasa untuk minggu ini. Saya berikan tema Tuhan tidak pernah salah. Amin. Bahwa Tuhan kita tidak pernah salah. Tuhan kita itu tidak pernah berbuat salah. Dia tidak pernah berdosa. Bahkan dia tidak akan pernah berdosa. Tuhan tidak pernah salah membentuk saya dan saudara. Tuhan tidak pernah salah bahwa kejadian hari ini itu terjadi. Tuhan tidak pernah salah bahwa ada kejadian, ada virus COVID-19. Dan saya yakin bahwa semua yang Tuhan ciptakan baik. Semua yang Tuhan ciptakan bahkan sungguh amat baik. Hari ini kita belajar dalam kehidupan kita. Kita mau mengerti, kita tidak pernah lagi mempersalahkan Tuhan. Kita tidak pernah lagi kecewa kepada Tuhan. Tetapi kita dapat mengatakan, Tuhan, Engkau gak pernah salah. Engkau selalu benar. Dan apapun yang Kau perbuat Tuhan, aku tetap akan menyembah-Mu. Aku tetap akan memuliakan-Mu. Aku tetap akan meninggikan Engkau. Tuhan tidak pernah salah membentuk Yusuf. Tuhan membentuk Yusuf dalam kesukaran. Tuhan membentuk Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, saudara. Kalau mungkin Yusuf ada selalu di bawah asuhan bapaknya, kalau Yusuf terus tinggal di bawah asuhan bapaknya, maka kemungkinan keluarga ini akan ikut mati kelaparan. Maka kemungkinan keluarga ini akan jatuh miskin. Tetapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi 100 tahun, bahkan 1000 tahun ke depan. Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan Tuhan persiapkan segala sesuatunya. Dan saya yakin apa yang Tuhan kerjakan, setiap rencana Tuhan, setiap rancangan Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan, itu adalah yang terbaik. Hanya seringkali kita mau apa yang kita inginkan yang terjadi. Apa yang kita mau itu yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan mau itu yang Tuhan lakukan. Apa yang kita mau itu yang terjadi. Sehingga kita seringkali menganggap bahwa sesuatu yang tidak kita inginkan, Tuhan tidak sayang. Bukan seperti itu, saudara. Tuhan tidak pernah salah. Kita melihat perjalanan Yusuf. Dan ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, ketika dijual oleh ke-10 abangnya, dia menderita, saudara. Bahkan ketika sudah dijual, dia kehilangan hak, dia kehilangan kemerdekaan. Bahkan dapat dikatakan dia sudah kehilangan dirinya. Karena pada zaman itu orang yang sudah dijual, seorang budak, dia tidak punya hak lagi atas dirinya. Dia tidak punya hak lagi atas kehidupannya. Dia bisa dijual lagi oleh tuannya. Ketika dibeli lagi oleh tuan yang baru, tuan yang baru itu menjadi tuannya, dan dia terus-menerus menjadi hamba. Tetapi kita belajar bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika dia dibeli oleh orang Ismail, dia dijual, dan dia dibeli oleh Potifar. Ketika dia dibeli oleh Potifar, dia dikasihi oleh Potifar. Dia disayangi sehingga dia menjadi budak yang sangat dikasihi. Dia bekerja dan dia mendapatkan suatu pekerjaan yang layak, yang baik. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di tengah-tengah apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia kerjakan dengan baik, selalu ada aja cobaan. Lalu di akhirnya difitnah oleh istri Potifar. Ketika dia difitnah oleh istri Potifar, dia dimasukkan ke dalam penjara.
Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu menyedihkan. Ini adalah sesuatu yang begitu pedih. Kalau kita melihat akhir dari cerita Yusuf menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir, tetapi kalau kita melihat prosesnya, mungkin saya dan saudara tidak mau mengikuti proses itu. Oh enggak, saya enggak mau jadi budak. Oh enggak mau saya diperbudak. Oh tidak mau saya melakukan ini dan itu. Mungkin ketika saudara dibentuk dalam sekolah Alkitab saja saudara memberontak. Ketika dibentuk dalam suatu pendidikan saja saudara sudah memberontak dan saudara katakan, aku kan bukan budak, aku boyong di sini. Tetapi sebetulnya itu adalah membentuk kita untuk kita dipersiapkan. Saya melihat kenapa Yusuf ada di rumah Potifar. Potifar itu adalah seorang yang penata layan. Ya. Saya pikir dia punya banyak buku di rumahnya. Jadi selama Yusuf melayani, dia bisa melihat buku-buku itu, dia bisa belajar banyak dari apa yang ada di rumah Potifar, dia belajar banyak dari apa yang dikerjakan oleh Potifar, dia belajar banyak sehingga akhirnya dia mengerti bagaimana cara menata suatu keadaan, makanan, minuman, sehingga ketika dia ada di rumah Potifar, dia menata segala sesuatunya dengan baik, sampai Potifar pun tidak perlu mengerjakan sesuatu yang ada di rumahnya. Karena Yusuf sudah menata segala sesuatunya dengan baik. Dia mengerti, dia tahu caranya. Di penjara juga dia belajar, dia terapkan apa yang sudah dia ketahui di rumah Potifar. Sampai akhirnya ketika nanti dia menjadi seorang Perdana Menteri, dia sungguh-sungguh sudah belajar, sudah mengerti bagaimana cara mengelola. Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan membentuk Yusuf dalam kesukaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mungkin banyak di antara saudara dalam keadaan sukar sekarang ini, dalam keadaan masalah, dalam keadaan yang berat. Tetapi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan dan tetaplah beribadah kepada Tuhan. Karena ketika saudara tetap beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan membentuk saudara dalam kesukaran itu, dan saudara akan menjadi orang yang kuat. Saudara akan menjadi orang yang menang. Amen. Bahkan lebih daripada pemenang. Dan sampai terakhir saudara, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf mengampuni ke-10 abangnya. Yusuf tetap percaya bahwa apa yang terjadi kepada dia itu karena Tuhan yang berencana. Kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Saudara, mungkin ada banyak orang mereka-rekakan yang jahat terhadap hidup saudara. Saudara, mungkin ada banyak mereka-rekakan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati saudara. Saudara, mungkin banyak orang-orang yang menyakiti hati saudara, yang membuat saudara terluka, yang membuat saudara menderita, yang membuat saudara merasa disakiti. Tetapi saya mau katakan, ampunilah mereka. Karena dari situ juga Tuhan dapat mereka-rekakan yang jahat itu untuk mendatangkan kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mereka-rekakan kebaikan bagi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, orang-orang yang terus mengasihi Tuhan, orang-orang yang terus mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Mungkin saudara banyak mengalami tekanan, banyak mengalami hinaan, bahkan dikhianati oleh teman-teman saudara, bahkan dikhianati oleh saudara sendiri, bahkan mungkin ada yang dikhianati oleh anaknya, dikhianati mungkin oleh orang tuanya, mungkin dikhianati oleh orang kepercayaannya. Tapi saya mau katakan saudara,
Jangan saudara mengambil bagian untuk menghakimi dia, tetapi ampuni dan kejarlah apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Sehingga akhirnya engkau dapat mengatakan, mungkin dia telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan. Tetapi Allah telah mengubah segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara saat ini melalui kejadian COVID-19 ini, bisnis banyak bangkrut, pekerjaan saudara mungkin dirumahkan, bahkan tidak gajian, bahkan tidak ada uang, bahkan makan untuk sehari-hari saja susah. Saudara mungkin mau merasanya ingin kalau jumpa dengan COVID-19 itu, ku tilas tujuku, bakar. Tetapi ini saatnya sabat bagi kita. Mari masuk ke dalam rumah, masuk di dalam kamarmu, beribadah, sembah Tuhan, carilah Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Baca Alkitab. Akhir-akhir ini, di samping bacaan yang kita ada di gereja, bacaan pribadi, saya lebih banyak membaca kitab-kitab nubuatan, saudara. Kitab Wahyu, kitab Daniel, Yoel, semua nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, saya urutkan lagi, saya baca lagi. Saya mau terus mencari Tuhan, apa yang menjadi rencanamu, apakah ini sudah pernah dituliskan, apakah ini sudah pernah terjadi. Tuhan, berikan hambamu ini hikmat. Saya minta sama Tuhan. Kalau saya baca di pengkhotbah, saudara, bahwa tidak ada sesuatu yang baik. Pengkhotbah mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang ini itu sudah pernah ada. Tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Tetapi saya terus mencari Tuhan, apa yang menjadi keinginanmu, apa rencanamu Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Biarlah itu terjadi ya Tuhan. Tapi ajar aku mengerti, beri aku hikmat Tuhan. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, yang pertama, Tuhan tidak salah memakai Yusuf dan membentuk Yusuf dalam kesukaran. Yang kedua, kita mungkin dibingungkan dengan kisah Ayub, saudara. Ayub adalah seorang yang saleh dikatakan. Ayub adalah orang yang begitu takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, bahkan dia dekat dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Tuhan izinkan iblis mereka-rekakan yang jahat dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat kejadian Ayub ini, mungkin kita gak sanggup menghadapinya. Dalam satu hari, semua harta bendanya hancur. Dalam satu hari, semua anak-anaknya meninggal. Dalam satu hari, semua binatang-binatang kekayaan yang dia punya hilang, saudara. Tapi yang paling menyedihkan, kita lihat bagaimana anak-anaknya itu semua mati, meninggal. Apa yang dia lakukan? Dia buka, dia koyahkan bajunya dan dikatakan, dengan telanjang aku datang, dan dengan telanjang juga aku akan pergi. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, dan dia tidak berdosa dalam segala sesuatunya itu. Tetapi ketika selanjutnya juga iblis gak puas, saudara. Iblis tidak puas, dan dia bilang, karena engkau menjaga tubuhnya, menjaga kesehatannya. Lalu Tuhan bilang, ya, hanya sayangkan nyawanya. Iblis ambil kesehatannya, saudara. Kasih borok, kasih bisul yang begitu memedihkan, yang begitu bau, sampai akhirnya dia harus duduk di luar rumahnya. Dia mengkorek-korek lukanya itu dengan kaca, saudara, dan dia buat perbarangan di situ. Saya
Pikir ketika dia buat perbarangan itu, sehingga abunya itu dipakai dia untuk menggosok-gosok itu, saking sakit dan gatalnya. Banyak orang menyalahkan istrinya Ayub, tapi kita juga harus belajar. Istri Ayub juga ada dalam suatu tekanan. Bayangkan saudara, seorang ibu dalam satu hari kehilangan ke-7 anaknya. Wow, dia mau curhat, dia mau mengatakan sesuatu kepada suaminya, ternyata suaminya pun mengalami borok bisul. Dia pun stres, sehingga dia mengatakan, masih saja kau mau menyembah Tuhanmu, mari kau kutukilah dan matilah. Ada dalam tekanan. Apa ibu yang terkasih dalam Kristus menjadi Ayub, dan dalam tekanan yang begitu berat, melihat ternyata istri pun ada dalam keadaan yang stres, tertekan berat dia, sehingga dia menyatakan sesuatu yang bukan menguatkan. Apakah kita sanggup menghadapi itu, saudara? Dalam keadaan sekarang ini mungkin ada banyak orang mengatakan, Tuhan kenapa ini, Tuhan kenapa ini. Tapi kita melihat, kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah salah. Sampai akhirnya ketika Ayub berdialog dengan teman-temannya, Ayub menantang Tuhan, saudara. Di sini dia mulai berbuat sesuatu yang tidak tepat. Sampai akhirnya Ayub pun bertobat. Saya bikin tema yang kedua, subtema ini, Ayub pun bertobat, saudara. Dikatakan seperti ini, Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku tercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub katakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, ketika saudara diingatkan oleh Tuhan, ketika saudara diberikan pengertian oleh Tuhan, jangan saudara keraskan hati. Jangan saudara merasa benar terus. Jangan saudara merasa bahwa, oh aku kan sudah melayani, oh aku kan sudah melakukan pelayanan, oh aku sudah mempersembahkan, aku sudah persembahkan ini itu, bahkan harta benda aku sudah banyak mempersembahkan. Oh gereja itu gak akan bangun kalau gak ada uangku di situ. Oh orang-orang itu tidak akan makan enak kalau bukan aku yang bayar mereka. Oh saudara, Tuhan tidak kekurangan terhadap itu. Mazmur 50 dikatakan bahwa alam semesta semua adalah kepunyaan Tuhan. Apakah dia lapar sehingga dia perlu domba, sehingga dia perlu sapi untuk makan? Tidak, saudara. Tuhan tidak kekurangan. Yang kita lakukan itu sebagai feedback, sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kita karena Tuhan yang sudah bekerja, berkarya, mendatangkan kebaikan, menyelamatkan hidup saya dan hidup saudara. Seperti Ayub, dia belajar, akhirnya dia pun bertobat. Saudara, keadaan ini mungkin membuat kehidupan saudara begitu berat. Jangan cari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Carilah Tuhan. Mungkin saudara cari-cari keluar dan dapat masker. Kalau tidak dapat masker, lebih baik tidak usah keluar dulu, dan lakukan hal-hal yang perlu dari rumah.
berbelanja, berbelanjalah dan pakai shawl atau apa untuk menutup lubang hidung, mulut, sehingga kita boleh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tetap patuhi aturan-aturan yang ada, saudara. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Dan kalau Tuhan ingatkan tentang kesalahan yang Anda lakukan, bertobatlah. Bertobatlah, saudara. Sesalilah, cabut perkataan, dan ampuni orang-orang yang bersalah. Kedua contoh ini adalah orang yang mau mengampuni, saudara. Ayub juga Tuhan perintahkan supaya Ayub mendoakan ketiga temannya itu dan mengampuni mereka. Setelah dia melakukan itu, Tuhan pulihkan kehidupannya, saudara. Dia sehat kembali dan dia diberikan lagi anak-anak yang luar biasa. Bahkan ketiga putrinya adalah ketiga putri yang paling cantik di zamannya. Yemima, Kezia, Kenhatu, semua adalah wanita yang paling cantik di zaman. Ada satu ilustrasi itu, saudara. Ya, ada wortel, telur, dan biji kopi. Ketiganya diletakkan di 3 pot air, ya, di atas api. Yang pertama masukkan wortel, yang kedua dimasukkan telur, dan yang ketiga dimasukkan beberapa biji kopi yang telah dihancurkan menjadi kopi bubuk. Kita lihat, ya, rebuslah selama 15 menit, ya. Wortel yang keras dimasukkan kini menjadi lunak, dan telur yang tadinya cair halus kini menjadi keras di dalamnya, dan bubuk kopi yang hilang, warna air berubah, dan harum kopi yang menakjubkan. Ini ada suatu ilustrasi, saudara. Ya, kini mari kita pikir tentang hidup kita antara wortel, telur, dan kopi. Hidup ini tidak selalu mudah, saudara. Hidup juga tidak selalu nyaman. Kadang-kadang hidup terlalu stres dan menekan. Ada saja yang terjadi tidak sesuai harapan kita. Ada orang yang tidak melakukan kita sesuai harapan kita. Kita sudah melakukan yang terbaik, bukan pujian yang kita dapatkan, malah dibilang cari muka. Kita kerja keras, sedikit kita dapat. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesulitan? Ya, kini kita pikir tentang 3 pot tadi. Air yang mendidih itu seperti masalah-masalah dalam kehidupan kita. Apakah Anda mau menjadi seperti wortel? Yang pertama, dia bertumbuh dengan keras, kuat, tetapi akhirnya dia keluar dengan lunak dan lemah, mengakhirinya dengan kelemahan. Ya, jangan menjadi seperti wortel, saudara. Anda menjadi capek sekali, Anda kehilangan harapan, Anda menyerah, tidak ada semangat untuk melawan. Anda mengawali dengan kuat, tetapi akhirnya saudara merasa lemah dan saudara mengakhirinya dengan kekecewaan. Atau juga Anda mau seperti telur. Anda mulai dengan hati yang halus, yang lembut, yang peka, tapi Anda mengakhirinya dengan hati yang keras dan tanpa perasaan di dalamnya. Ada kebencian, ada ketidaksenangan terhadap diri sendiri, ada ketidaksukaan terhadap orang lain. Anda menjadi keras hati, ada akar pahit, ada duri-duri yang selalu menusuk-nusuk hidup saudara. Tidak ada kehangatan, yang ada hanya kepahitan, yang ada hanya kekerasan hati. Anda awali dengan kelembutan, Anda akhiri dengan kesakitan, dengan kekerasan hati. Atau mungkin Anda bisa menjadi seperti kopi. Air tidak mengubah bubuk kopi, saudara. Bubuk kopilah yang mengubah air. Bubuk kopi tetap ada. Bubuk kopi tetap bubuk kopi. Tetapi bubuk kopi mengubah air. Dia membuat sesuatu menjadi baik. Bubuk kopi membuat kesulitan menjadi sesuatu yang tantangan yang dapat
untuk mencapai kesuksesan. Kita bisa belajar sesuatu yang baru. Kita bisa belajar sesuatu yang keterampilan yang baru. Kita mempunyai pengetahuan yang baru, keterampilan yang baru, kemampuan yang baru. Kita bertumbuh dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Masalah dalam kesulitan memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik, menjadi tahan banting, menjadi lebih kreatif, saudara. Dulu mungkin tidak pernah terpikirkan belajar dari rumah, kerja dari rumah, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan dari rumah, gak pernah terpikirkan. Tapi sekarang kita lebih kreatif lagi, kita lebih tahan banting, kita lebih kuat, kita lebih baik lagi karena masalah-masalah itu. Dan kita membuat dunia sekitar kita menjadi lebih baik. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1-6 dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saya percaya saya dan saudara adalah anak-anaknya Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, sebab pada setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerima Yesus, yang percaya Yesus Kristus, diberi kuasa oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Dan karena kita ini anak Allah, kita tidak menganggap enteng didikan Tuhan. Kita tidak putus asa apabila Tuhan memperingatkan kita. Kita tidak putus asa kalau Tuhan menghajar kita. Kita tidak putus asa kalau Tuhan menyesah kita. Walaupun memang waktu disesah, waktu dihajar, waktu dididik, itu menyedihkan, itu menyakitkan. Saya tahu Tuhan pun sedih ketika Dia harus mendidik kita, saudara. Kalau memang tidak perlu ada hajaran, Tuhan tidak pernah menghajar kita. Dia mendidik dengan lembut, Dia mendidik dengan kasih, Dia mendidik dengan kasih sayang. Tapi ketika ada sesuatu yang memang harus melakukan didikan, hajaran, jangan merasa putus asa. Dikembali kepada Tuhan. Kalau kau menangis, menangislah kepada Tuhan. Kalau kau mau berseru, berserulah kepada Tuhan. Kalau kau mau mencari pertolongan, carilah pertolongan dari Tuhan. Saya mengingat ini, saudara. Saya punya anak yang paling besar, berumur 5 tahun 8 bulan, saudara. Dan beberapa kali ketika dia tidak mendengarkan, tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat di dalam rumah, hati saya pedih. Lalu akhirnya saya harus mendidik dia. Seringkali saya harus suruh dia berdiri, hitung sampai 300. Anak masih umur 5 tahun 8 bulan, terlalu banyak. Mau 100, dia masih berargumen. Ya udah 200, kebanyakan. 100 aja. Ya udah,
100, tetapi tangan di kuping. Saya bilang seperti itu. Kalian dia hitung 1, 2, tangan di kuping. Saya tahu waktu dia menghitung itu hatinya pedih. Hati saya juga pedih. Tapi saya ingat Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat mengarahkan, mendidik. Jadi setelah saya disiplin seperti itu, saya didik seperti itu, apa yang dia lakukan? Dia datang, dia peluk saya, dia bilang, Pak, minta maaf, saya tidak mau melakukannya lagi. Dia minta maaf, dia datang, dia minta maaf, dan dia tahu penghiburannya ada pada bapaknya. Dia tahu pertolongannya dia ada pada bapaknya. Dia nggak cari minta tolong sama mamanya, dia nggak cari minta tolong sama orang lain, tapi dia tahu pada bapaknya ada pertolongan, pada bapaknya ada kasih sayang, pada bapaknya walaupun dia dididik ada jalan keluar, ada keselamatan. Saudara, kejadian hari-hari ini tentang COVID-19 ini, ada satu yang mengingatkan saya di bacaan kita Hosea 13 ayat 14 hari ini. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskan mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku kututup bagi belas kasihan. Ya, dikatakan dalam Hosea pasal 13 ayat 14 ini. Ini adalah Tuhan begitu murka kepada Efraim, kepada Yakub yang dosanya begitu memuncak, sehingga akhirnya Tuhan katakan kepada Efraim, kepada Israel, kepada Yakub, Tuhan bilang begini, akan kubebaskanKah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskan mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Saya tidak tahu saudara apa yang sedang menimpa kita. Dan kalau kita mengatakan bahwa ternyata banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengalami kematian karena COVID-19 ini, saudara. Tapi saya mau katakan, saya mau mengingatkan pada semua jemaat Tuhan. Yang pertama, tetap percaya bahwa Tuhan masih berdaulat atas segala sesuatu sampai saat ini. Amin, saudara. Tuhan masih berdaulat dan terus akan berdaulat dan tetap berdaulat sampai selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan masih pegang kendali dalam segalanya. Tuhan tetap pegang kendali dan sampai selama-lamanya Tuhan masih tetap pegang kendali. Hanya bagian kita tetap taat, tetap lakukan perintah Tuhan. Banyak yang mengirim tentang Keluaran pasal yang ke-12, saudara. Saya membacanya walaupun kadang tidak terlalu nyambung, tetapi ada yang diingatkan terhadap saya. Ingat ini, perhatikan ini saudara. Yang Tuhan ingatkan terhadap saya, ini saya berimajinasi. Apakah semua orang Israel berdiam di rumah? Apakah semua orang Israel membuat lambang dengan darah anak domba di pintunya, di ambang pintunya, di atas dan di pintunya? Apakah semua? Tetapi kalau ada orang Israel tidak menyembelih korban, dia berkeliaran malam itu, kalau dia pun tidak membuat lambang darah di pintunya dengan memotong darah anak domba itu, dia pun pasti akan mengalami kematian anak sulung, saudara. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Yang membuat tanda bahwa bangsa Israel mereka tidak terkena tulah anak sulung mati itu adalah bahwa mereka menyembelih anak domba dan mereka buat di ambang pintu mereka. Ini menjadi suatu mengingatkan saya. Mari sekarang masuk ke dalam kamarmu, buatlah suatu lambang, ada nama Kristus Yesus baik di hatimu, di pintu rumahmu. Buatlah tanda ini
darah anak domba Yesus Kristus yang telah tercurah itu kita buat di pintu rumah kita, menjadi lambang bahwa segala tulah, segala penyakit sampar tidak akan pernah masuk ke rumah kita, tidak akan pernah masuk untuk menyerang kita. Ketika diperintahkan masuk ke dalam rumah, masuklah di dalam rumah dan lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, mari carilah Tuhan, rendahkan diri, mengaku dosa, minta ampun pada Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, maka Tuhan akan mengubah segalanya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak salah membentuk Yusuf dalam kesukaran. Tuhan tidak salah membentuk Ayub di dalam penderitaan-penderitaan yang dia alami. Bahkan juga Tuhan tidak pernah salah atas keadaan hari ini yang membuat kita harus beribadah dari rumah, membuat kita banyak beraktivitas dengan keluarga kita. Ini sabatnya Tuhan. Mari kita masuk dalam rumah, bercengkrama, bersosial dengan keluarga, dan tetaplah layani Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Ketika ada sesuatu Tuhan ingatkan, rendahkan dirimu, minta ampun, meminta pengampunan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tuhan ubah, Tuhan reka-rekakan segala yang jahat, Tuhan reka-rekakan segala yang buruk, Tuhan reka-rekakan semua keadaan kejadian ini, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saya, kehidupan saudara, bagi kehidupan kita Indonesia, bahkan kehidupan untuk dunia ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sembahlah Tuhan, agungkanlah Dia. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah salah. Bapa, kami percaya Engkau berdaulat. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang masih pegang kendali. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau masih pegang kendali. Engkau masih pegang kendali Bapa. Engkau Tuhan yang bertahta. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkaulah Tuhan atas alam semesta ini. Kami percaya Tuhan, ini semua adalah ciptaan-Mu. Kami percaya ini semua adalah apa yang telah Tuhan kerjakan, dan itu mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami meminta ampun kepadamu Tuhan. Ampunilah Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami manusia Tuhan yang tidak berguna ini Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami melakukan dosa. Ampuni kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan, kami Tuhan mewakili semua Tuhan manusia yang ada di dunia ini. Kalau kami melakukan dosa, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami merendahkan diri, kami mengakui Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala Raja. Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang telah menciptakan langit, bumi, alam semesta ini dan segala sesuatunya Tuhan. Engkaulah pencipta kami. Bahkan Engkau yang menjadikan kami menjadi baru Bapa. Engkau penuh kasih dan sayang. Engkau adil Tuhan. Meminta pengampunan daripada Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau terus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan, agar kami boleh mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah menghadapi situasi yang semakin hari semakin tidak menentu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Kau yang ada di rumah, yang ada dimanapun, saat ini ketika Kau ada bersama dengan suami atau istri, pasanganmu pegangan tangan, Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Tetap menjadi keluarga yang harmonis, yang takut akan Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati bakulmu, diberkati apa yang kau kerjakan berhasil dan beruntung, diberkati keluargamu. Mari memberkati anak-anak kita dimanapun, anak-anak kita. Mari tumpang tangan pada anak-anak kita. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami, anak-anak yang masih bayi, yang masih menyusu, yang dalam pertumbuhan Tuhan, yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati bahkan yang sudah bekerja. Tuhan, Kau memberkati walaupun Tuhan dilakukan semua aktivitas dari rumah, tapi mereka tetap kuat, mereka tetap berhikmat, mereka tetap berada di dalam berkat Tuhan, dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, pertumbuhan yang terbaik untuk anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk keluarga demi keluarga. Berdoa untuk orang tua Tuhan. Terlalu banyak Tuhan berita-berita yang mengatakan bahwa orang tua karantina, diisolasi Tuhan. Tapi kami mau mengatakan Tuhan, kami tetap mengasihi kedua orang tua kami. Kami tetap Tuhan mengasihi mereka. Berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Jagai Tuhan, lindungi, jauhkan Tuhan. Tolak segala bentuk virus, bakteri yang menyebabkan sakit. Kami tolak untuk kedua orang tua kami Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Bahkan berdoa Tuhan untuk yang mengandung Tuhan. Kau berkati buah kandungannya. Engkau memberkati Bapak. Bahkan Tuhan tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus Kristus, sehingga boleh Tuhan lahir dengan baik dan dengan semuanya sehat sempurna Tuhan. Diberkati, dijagai Tuhan, kesehatan ibu dan anak dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan cukupkan segala kebutuhan jemaat-Mu Bapak. Berkati juga Kijang Kota ini Tuhan. Memberkati Kijang Kota Bapak. Kijang Kota steril dari segala virus COVID-19, bakteri menyebabkan kematian, maut Tuhan. Tidak ada penyakit menular dari manusia ke manusia Tuhan di Kijang Kota ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Bintan Timur, memberkati Bintan, Kabupaten Bintan, Pulau Bintan Tuhan, bahkan Kepulauan Riau. Memberkati Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Yusuf, Bapak Joko Widodo Tuhan, dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan. Bahkan Tuhan Kau berikan penghiburan kepada keluarga Bapak Presiden kami atas dipanggilnya ibunda tercinta Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan, berikan penghiburan, hikmat daripada Tuhan memimpin bangsa kami Tuhan dengan takut akan Tuhan. Semuanya boleh dilalui Tuhan. Semua menteri boleh bekerja sama, semua gubernur, semua wali kota, semua bupati boleh bekerja sama, bahkan sampai kepada camat, lurah, RW, RT Tuhan boleh bekerja sama untuk menangani Tuhan, memperhambat bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 ini Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang ada di garda depan, yaitu dengan tidak menjadi orang yang ditularkan, orang yang menularkan. Kami tidak menjadi orang yang ditularkan dan menularkan virus ini Tuhan. Kami menjadi orang yang terdepan dalam menghadapinya Bapak. Bahkan memberkati setiap dokter dan perawat, medis, para medis Tuhan. Engkau memberkati mereka, kuatkan, teguhkan Tuhan. Kuatkan Tuhan imun tubuh mereka, sehingga mereka boleh bekerja terus dengan sehat Tuhan, tidak terpapar virus COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang luar biasa. Kami percaya semua dalam kekuatan-Mu, semua dalam kuasa-Mu, semua ada dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk minggu ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Oh, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan berdoa untuk semua negara-negara yang sedang menghadapi Tuhan. Berdoa untuk Amerika, Italia, Inggris Tuhan. Bahkan semua negara-negara yang mengalami pandemi ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan Tuhan, supaya semua manusia boleh merendahkan diri, boleh bertobat, berbalik dari setiap kesalahan, mengakui Engkau Tuhan, sujud menyembah-Mu dan meminta ampun padamu. Terima kasih Bapak, kami mau mengakhiri setiap ibadah kami ini Tuhan. Kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari arahkan hati pikiran-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu. Tangannya menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka.
sehingga kesakitan tidak menimpamu. Tuhan menyediakan hidangan bagimu di hadapan para lawanmu. Tuhan mengurapi kepalamu dengan minyak, pialamu penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti engkau seumur hidupmu, dan kau akan diam dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan hari ini Maranatha sampai Kristus datang kedua kalinya. Kasih karunia Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan yang manis pada Roh Kudus itu turun kepadamu, memberkati engkau dengan segala berkat yang dalam sorga, menjadikan engkau kaya, sehat, sempurna, susah payah tidak menambahinya. Segala kuasa di sorga dan di bumi turun kepadamu, memberkati engkau dengan kuasa ini, sehingga engkau berani untuk bersaksi, memenangkan jiwa, memulihkan. Berkat yang turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ada banyak yang nonton gak nih? Berapa orang yang nonton? Cuma 6 orang.